Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai media dan sumber belajar berbasis Android. Saya Linda Sri Ayuni sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri ketiga. Baiklah, kita langsung saja kepada Nur Rasyifa Ramdaniyah sebagai pemateri pertama. Saya persilakan untuk memaparkan materi. Perkenalkan, nama saya Nur Rasyifa Ramdaniyah, NPM 1950606123. Sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan sejarah Android. Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang termasuk ke dalam sistem operasi open source yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh, misalnya telepon pintar dan tablet. Yang dimaksud dengan open system operasi open source yaitu sebuah sistem operasi dengan sumber terbuka yang memungkinkan para user untuk mengembangkannya secara terbuka. Hal itu memberikan kesempatan yang besar bagi para pengembang aplikasi dan para pembuat aplikasi. Pada awalnya, Android dikembangkan oleh Android Inc. dibantu dukungan dari Google. Pada tahun 2005, Google akhirnya membeli Android. Pada tahun 2007, sistem operasi Android dirilis secara resmi. Saat itu bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance yang merupakan konsorsium dari perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi dengan tujuan memajukan standar terbuka perangkat seluler. Pada tahun 2008, ponsel Android untuk pertama kalinya dijual, tepatnya pada bulan Oktober. Sistem operasi Android mempunyai banyak komunitas pengembang aplikasi yang mengembangkan fungsionalitas perangkat, umumnya ditulis untuk versi kustomisasi bahasa pemrograman Java. Perkembangan Android sangat pesat terbukti pada bulan Oktober 2012 terdapat sekitar 700.000 aplikasi yang telah disediakan untuk Android. Selain itu, terdapat sekitar 25 juta aplikasi yang telah diunduh dari Google Play yang merupakan toko utama Android. Survei juga menemukan bahwa Android merupakan platform terpopuler bagi para pengembang dan digunakan oleh 71% pengembang aplikasi seluler pada bulan April sampai Mei 2013. Android yang bersifat terbuka telah mendorong munculnya sejumlah besar komunitas pengembang aplikasi untuk menggunakan kode sumber terbuka sebagai dasar proyek pembuatan aplikasi dengan menambahkan fitur-fitur bagi pengguna tingkat lanjut atau pengoperasian Android pada perangkat yang secara resmi dirilis dengan menggunakan sistem operasi lain. Android dapat menguasai pangsa pasar global dipimpin oleh produk-produk dari Samsung dengan persentase 64% pada bulan Maret 2013. Pada bulan Juli 2013 terdapat 11.868 perangkat Android dengan beragam versi. Keberhasilan Android juga menjadikan Android sebagai target registrasi paten perang telepon pintar di antara perusahaan teknologi. Sampai bulan Mei 2013 ada 900 juta perangkat Android yang telah diaktifkan di seluruh dunia dan sekitar 48 miliar telah dipasang dari Google Play. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada Dinda Harnisi sebagai pemateri kedua, saya persilakan untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi yang akan saya paparkan yaitu pengertian media pembelajaran. Pengertian media mengarah pada sesuatu yang dapat meneruskan informasi pesan antara sumber pemberi pesan dan penerima pesan.
Media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan menyampaikan pesan atau informasi. AICT dalam Arsyad 2011. Masih dari sudut pandang yang sama, Kem dan Deacon 1985 mengemukakan bahwa peran media dalam proses komunikasi adalah sebagai alat pengirim transfer yang mentransmisikan pesan dari pengirim sender kepada penerima pesan atau informasi receiver. Kartika 2008. Sejalan dengan hal tersebut, Munandi 2012 menyatakan bahwa media merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Dan juga media memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan sebagai suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator dan komunikasi. Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran, di mana media dapat menampilkan informasi sehingga membantu guru dan menciptakan suasana belajar agar lebih menjadi hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Dan media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat pembantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini masih mencakup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Dan di sini ada secara umum media pembelajaran memiliki peran sebagai berikut. 1. Memperjelas penyajian pesan pembelajaran agar tidak terlalu bersifat verbal. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 3. Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. 4. Menjadikan pengalaman manusia dari abstrak menjadi konkret. 5. Memberikan stimulus dan rangsangan kepada peserta didik dan belajar secara aktif. 7. Dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan presentasi belajar. Media pembelajaran biasanya dipahami sebagai benda-benda yang dibawa masuk ke ruangan kelas untuk membantu aktivitas proses belajar mengajar. Pemahaman sempit ini dipengaruhi oleh pandangan kognitivisme yang melihat proses belajar sebagai transfer pengetahuan dan pengajaran ke peserta didik yang kebanyakan berlangsung dalam ruang kelas. Jika menggunakan pandangan kebanyakan berlangsung jika menggunakan cukup sekian materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Dinda Hanisi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya pemaparan materi yang ketiga yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Penggunaan Android untuk media pembelajaran. Smartphone atau Android menjadi alternatif belajar mengajar bagi para siswa dan guru dengan konsep yang modern dan sangat praktis. Maraknya sistem elektronik e-learning sangat memudahkan para siswa melakukan pembelajaran tanpa interaksi langsung. Kehadiran smartphone atau Android sebagai media pendukung proses belajar menjadi sangat dibutuhkan untuk penerapan sistem tersebut. Disertai dengan internet, kecanggihan smartphone atau Android dapat mengakses berbagai macam informasi akan lebih cepat dan mudah. Proses pembelajaran antar guru dan siswa juga lebih interaktif. Berikut ini pemanfaatan smartphone atau Android sebagai media pembelajaran. Di antaranya ada e-learning atau pembelajaran menyenangkan. E-learning pembelajaran menyenangkan tanpa kenal ruang dan waktu, para siswa dapat belajar meskipun berada di luar kelas. Dengan menjelajahi website e-learning, pembelajaran akan lebih menyenangkan karena disertai dengan video-video tentang pembelajaran materi. Yang kedua ada e-book. E-book mudahnya membaca buku. Para siswa dapat membaca buku dengan mudah menggunakan Android atau smartphone tanpa buku berbentuk fisik. Membaca buku akan lebih menyenangkan karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, situs pencarian. Mesin pencarian di internet sangat membantu para siswa mencari sebuah informasi atau materi tentang pelajaran. Wawasan pengetahuan para siswa akan lebih berkembang dengan memanfaatkan smartphone atau Android dengan baik. Salah satu contoh situs pencarian yang sering kita gunakan yaitu Google. Yang terakhir, media sosial untuk pembelajaran. Banyak sekali media sosial yang dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Misalnya Edmodo, aplikasi ini didesain seperti metode di kelas. Di sini guru akan lebih aktif berkomunikasi dengan siswa. Dengan adanya smartphone atau Android ini, guru akan semakin berkembang dalam penyampaian pembelajaran. Siswa juga akan bersemangat dalam menerima materi pembelajaran yang tidak membosankan, namun di balik dampak yang ada, pasti terdapat dampak negatif yang akan timbul ketika pemakaian smartphone atau Android itu sendiri, di luar kegiatan seorang pelajar. Sehingga para guru dan orang tua lah yang harus mengawasi dalam penggunaan smartphone atau Android agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil belajar. Pemanfaatan media dalam proses pembelajaran merupakan salah satu upaya menumbuhkan motivasi belajar yang pada akhirnya hasil belajar siswa meningkat. Hal ini menjadi tanpa alasan untuk melaksanakan pembelajaran dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan. Selanjutnya kepada Wulan Dwi Anjani sebagai pemateri keempat, saya persilakan untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam aplikasi untuk pembelajaran. Yang pertama yaitu ada Math and Workout. Math and Workout merupakan aplikasi untuk mempraktekkan matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita dapat mengoperasikan 6 aktivitas yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada Words and Words. Words adalah aplikasi kosakata atau yang biasa digunakan dengan model kata-kata atau model kuis. Yang selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Dasar 45 Republik Indonesia.
Selanjutnya lagi yaitu ada buku sejarah Indonesia, dan selanjutnya ada Edmodo Android aplikasi. Aplikasi ini dapat memberikan akses ke buku angkatan, profil, dan perpustakaan. Kita dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengirimkan pesan-pesan kepada grup atau siswa yang menggunakan Edmodo untuk membaca pesan-pesan dari guru. Yang selanjutnya yaitu ada aplikasi Grace. Grace termasuk aplikasi baru yang dirilis pada bulan Maret tahun 2013. Kita dapat mengatur semua video pendidikan ke dalam satu tempat melalui aplikasi ini. Keuntungan menggunakan aplikasi ini adalah kita dapat menggunakan video-video di dalam aplikasi dengan cepat. Jika biasanya diarahkan dengan kopel luar ketika akan membuka video YouTube, maka tidak begitu. Aplikasi ini memainkan video melalui aplikasi YouTube, tetapi di-embed ke dalam aplikasi Grace. Jadi pastikan telah menginstal aplikasi ini dulu. Yang selanjutnya yaitu ada aplikasi Mobento. Aplikasi ini memungkinkan untuk mengunduh video ke dalam perangkat Android untuk melihatnya secara offline. Yang selanjutnya yaitu ada SparkNotes. SparkNotes merupakan sumber daya yang paling mendidik untuk segala jenis, mulai dari Brave New World, Aldous Huxley, hingga Krito and Plato. Aplikasi ini sederhana. Dengan Mobento, aplikasi ini juga menggunakan styling Android 2,3 GB serta disertai iklan yang berjalan di bagian bawah. Kita semuanya tentu mengharapkan agar dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan gratis. Akan tetapi ini tidak terjadi pada sebagian besar orang di seluruh dunia. Jika kita memiliki perangkat Android dan Wi-Fi atau koneksi data, aplikasi-aplikasi ini sangatlah berguna. Kita dapat belajar di mana saja, dan siswa akan merasakan bahwa belajar adalah yang menyenangkan. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Wulan Dwi Anjani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada Sudewa, sebagai pemateri kelima, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Sudewa Rizky Derajat. Saya akan menjelaskan tentang cara memaksimalkan Android untuk pembelajaran. Android sangat menunjang pembelajaran saat ini, terutama di masa pandemi sekarang. Dengan berbagai fitur yang telah disediakan, semua fitur-fitur yang tersedia sangat bermanfaat untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran, sehingga guru tidak perlu menjelaskan secara berulang-ulang. Siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran melalui media. Selain itu, siswa cenderung lebih suka belajar dengan media dibanding hanya dengan mendengarkan penjelasan dari guru. Siswa akan lebih sulit dalam memahami apa yang disampaikan. Dalam hal ini, guru harus dapat memilih jenis media atau fitur-fitur yang akan digunakan dalam pembelajaran agar proses pembelajaran dapat maksimal. Untuk dapat maksimal dalam menggunakan Android sebagai media pembelajaran, sebagai guru harus mengetahui terlebih dahulu beberapa hal yang penting untuk diketahui. Yang pertama, aplikasi apa yang akan digunakan. Tanpa mengetahui aplikasi apa yang akan digunakan, guru tidak akan memaksimalkan dalam penggunaannya. Oleh karena itu, sebelumnya sebagai guru harus mengetahui aplikasi apa yang akan digunakan, apakah sesuai dengan materi yang akan disampaikan atau tidak, sehingga penggunaan aplikasi dapat maksimal. Yang kedua, kegunaan dari aplikasi yang digunakan. Sebagai guru, jelas harus mengetahui apa kegunaan aplikasi yang digunakan sehingga dapat menggunakannya dengan maksimal. Jika tidak mengetahui kegunaan dari aplikasi yang akan digunakan, sebagai guru hanya akan menemui kebingungan dan berakibat rancu dalam pembelajaran. Tujuan yang seharusnya dapat dicapai dengan mudah, tetapi karena tidak mengetahui kegunaan aplikasi yang kita gunakan, akhirnya tujuan itu tidak akan tercapai dan hanya membuang waktu sia-sia.
Yang ketiga, cara mengoperasikan aplikasi yang akan digunakan. Jika akan menggunakan suatu media, hal yang paling penting yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan media yang akan digunakan. Dapat kita bayangkan jika kita tidak mengetahui bagaimana cara mengoperasikan sebuah media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Mungkin saja guru akan ditertawakan oleh muridnya. Sebuah materi pembelajaran yang seharusnya dapat lebih mudah dipahami jika disampaikan melalui media akan sangat sulit dipahami siswa jikalau sang guru itu tidak menguasai cara bagaimana menggunakan media atau aplikasi yang digunakan. Oleh karena itu, sebagai guru harus mengetahui cara menggunakan aplikasi yang akan digunakan sehingga penggunaan media dapat efisien dan efektif. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan aplikasi yang digunakan. Kelebihan dan kekurangan aplikasi yang digunakan wajib diketahui bagi orang yang akan menggunakan aplikasi untuk pembelajaran, terutama sebagai guru, agar pembelajaran efektif dan dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari aplikasi yang digunakan. Yang kelima, mudah atau tidaknya aplikasi yang digunakan. Media pembelajaran yang baik yaitu media yang dapat dengan mudah dioperasikan sehingga guru tidak merasa kebingungan dan tidak membuang banyak waktu. Karena tidak dapat dipungkiri, banyak aplikasi atau media pembelajaran yang sulit dioperasikan, sehingga guru merasa sulit. Hal itu akan mengganggu pembelajaran, dan tujuan pembelajaran tidak dapat dicapai dengan mudah. Oleh karena itu, seorang guru harus mengetahui apakah aplikasi yang akan digunakan itu mudah dioperasikan atau tidak. Yang keenam, efektif dan efisien atau tidaknya aplikasi yang digunakan. Guru seharusnya dapat memilih media yang akan membuat pembelajaran efektif dan efisien. Sehingga pembelajaran efektif dan efisien, maka tujuan pembelajaran akan mudah tercapai dan siswa dapat lebih memahami materi yang disampaikan. Jadi, sebelum guru menggunakan aplikasi untuk pembelajaran, harus mengetahui terlebih dahulu apakah efektif dan efisien medianya atau aplikasi yang digunakan. Terus slide selanjutnya, cara mengatasi dampak negatif dari penggunaan Android sebagai media pembelajaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap media tidak ada yang sempurna. Walaupun kita sadar dengan adanya sebuah media pembelajaran dapat menunjang proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Sebuah media pembelajaran pasti mendatangkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu dengan adanya media pembelajaran, guru terbantu dalam pengajarannya karena melalui sebuah media pembelajaran siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan, sehingga guru tidak perlu mengulang berkali-kali. Dampak negatifnya salah satunya yaitu guru atau pengajar menjadi kurang kreatif karena sudah disediakan media pembelajaran yang dapat membantu proses pembelajaran. Sebagai guru, yang harus diperhatikan saat ini adalah bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari sebuah media pembelajaran yang digunakan agar tidak mengganggu atau menghambat proses pembelajaran. Yang akan dibahas di sini yaitu mengenai bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari penggunaan Android sebagai media pembelajaran. Untuk mengatasi dampak tersebut, guru atau pengajar dapat mengawasi anak-anak dalam menggunakan aplikasi. Karena jika tidak diawasi, anak-anak dapat membuka aplikasi-aplikasi yang tidak baik dan dapat mengganggu pembelajaran. Selain itu, guru atau pengajar juga harus tetap mengkombinasikan cara mengajar, tidak selalu menggunakan media atau aplikasi, sehingga guru tetap kreatif dan siswa tidak mengalami ketergantungan terhadap Android. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Tora. Terima kasih kepada Sudewa yang telah memaparkan materinya. Sebelum kita akhiri diskusi ini, saya akan membacakan terlebih dahulu kesimpulannya. Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang termasuk ke dalam sistem operasi open source yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh, misalnya telepon pintar,
dan tablet untuk dapat menggunakan aplikasi Android sebagai media pembelajaran, guru harus mengetahui agar penggunaan Android sebagai media pembelajaran dapat maksimal dan benar-benar dapat menunjang proses pembelajaran. Selain itu, guru juga harus mampu mengatasi dampak negatif dari penggunaan Android sebagai media pembelajaran, misalnya dengan mengawasi anak didik dalam menggunakan aplikasi yang ada di Android, agar tujuan tidak melenceng ke arah yang tidak diinginkan. Dengan begitu, tujuan pembelajaran dapat tercapai dan proses pembelajaran tidak akan terganggu. Seorang guru juga harus melakukan kombinasi dalam model pengajarannya sehingga pembelajaran tersebut dapat tetap kreatif, inovatif, dan efisien. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.